Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suningsih MP6 Jakarta. Anak-anakku sekalian, kali ini materi kita adalah tentang pewarisan sifat bagian pertama. Apa saja yang dipelajari pada pewarisan sifat kali ini? Kita lihat. Konsep yang pertama harus kalian kuasai, yaitu kita mempelajari tentang apa itu gen, ya. Gen ini terdapat di dalam kromosom, ya. Lalu melalui pewarisan sifat kita bisa mempelajari tentang apa yang disebut dengan monohibrida dan dihibrida. Pada monohibrida di sini ada yang disebut dengan dominan penuh, juga ada intermediate. Begitu juga dengan dihibrida, ada dominan penuh, juga ada intermediate. Kita lihat berikutnya. Masalah pewarisan sifat di sini kamu coba diingat lagi. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Lalu bagaimana bulu anak bebek tersebut kok bisa mirip dengan induknya? Nah, di dalam materi genetik ini, sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana caranya sifat-sifat organisme tersebut yang terdapat di dalam materi genetik ini dapat diwariskan? Kita lihat berikutnya. Genetika menurut Mendel, ya. Bapak John Mendel ini meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri dan beberapa juga tanaman lainnya. Nah, berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat pada suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat hereditas pada makhluk hidup itu disebut dengan genetika. Dan Bapak Mendel inilah kemudian diakui sebagai Bapak Genetika. Sebelum kalian belajar tentang pewarisan sifat, kalian harus memahami terlebih dahulu istilah-istilah yang ada pada genetika. Antara lain yang pertama adalah gen. Gen adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom dan dapat menentukan sifat keturunan. Sementara kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu adalah induk yang akan disilangkan. Sementara filial itu adalah keturunan dari induk yang disilangkan tadi. Nah, keturunan ini generasi pertama disebut dengan F1, sementara generasi kedua atau keturunan kedua disebut dengan F2. Apa sih yang disebut dengan genotip? Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar, jadi kita nggak bisa ngelihat dari luar, ya. Sementara fenotip adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Contohnya rambut keriting, hidung mancung, ya, kulit warna hitam atau putih. Begitu juga bunga bisa kamu lihat bunga warnanya merah atau putih atau kuning dan lain sebagainya, itu disebut dengan fenotip. Ya. Berikutnya apa sih dominan? Dominan adalah sifat yang lebih kuat atau yang banyak muncul pada keturunan. Sementara resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau yang lemah muncul pada keturunan. Berikutnya intermediate. Intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Istilahnya seri, ya, tidak menang tidak kalah. Lalu yang homozigot ini adalah pasangan gen yang sama kuat. Homozigot dominan disimbolkan dengan huruf A besar atau boleh juga K besar atau M besar dan lain sebagainya. Sementara homozigot resesif disimbolkan dengan huruf A kecil atau K kecil atau bisa juga M kecil dan lain sebagainya. Itu homozigot. Lalu bagaimana yang heterozigot? Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama kuat, ya. Jadi simbolnya adalah A besar, A kecil, atau huruf K besar, K kecil, atau M besar. Bagaimana sih persilangan atau hibrida atau bastar? Bisa kalian lihat di sini monohibrida, yaitu menyilangkan dengan menggunakan satu sifat beda. Contohnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, atau kelinci berbulu hitam, ya, warna hitam dengan kelinci berbulu warna putih dan sebagainya. Yang kedua, persilangan dihibrida, yaitu menyilangkan dengan menggunakan dua sifat beda. Mana contohnya? Misalnya buah mangga manis rasanya lalu besar bentuknya, lalu disilangkan dengan buah mangga yang asam rasanya dan kecil bentuknya. Ini dua sifat beda yang disilangkan. Sementara persilangan trihibrida adalah persilangan yang menggunakan tiga sifat. Ya,
Kita lihat sekarang contoh pertama monohibrida, yaitu menyilangkan dengan menggunakan satu sifat beda. Dalam hal ini ibu ambil contoh adalah tanaman mawar bunga warna merah dengan tanaman mawar bunga warna putih. Itu fenotip ya, induk yang akan disilangkan. Lalu genotipnya kita simbolkan dengan huruf M besar untuk yang warna merah, M kecil untuk yang warna putih. Gametnya kita ambil salah satu saja, yaitu M besar, sedangkan untuk yang putih kita tulis di sini dengan M kecil. Nah, hasilnya ternyata F1 keturunan pertama semuanya 100% berwarna merah muda. Nah, kita lihat di sini fenotipnya tanaman bunga merah muda disilangkan dengan tanaman bunga merah muda. Jadi F2. Hasil keturunan F1 tadi kita coba silangkan lagi sesamanya dengan hasil yang keturunan F1 juga. Dan ini kita jadikan sebagai F2 atau keturunan kedua, yaitu bunga mawar merah muda dengan bunga mawar merah muda. Simbolnya adalah M besar M kecil dengan M besar M kecil. Disilangkan seperti ini, bisa kita lihat. M besar maka ditulis di sini M besar M besar. M besar M kecil ditulis M besar M kecil. M kecil M besar tetap ditulis M besar lebih dahulu, M besar M kecil, dan M kecil jadi M kecil M kecil. Mana keterangan fenotipnya? Di sini 25% di sini tanaman bunga mawar merah ya, M besar. Lalu 50% tanaman bunga merah muda. Sementara 25% adalah tanaman bunga mawar putih. Jadi perbandingannya adalah 1:2:1. Materi kita kali ini tentang pewarisan sifat bagian pertama lebih mengarah ke tentang monohibrida atau menyilangkan dengan menggunakan satu sifat beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.